Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fuad Nurdiansyah dari SMK Center Mabang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas yang namanya plan atau bisa disebut juga virtual local area network ya. Nah, misalkan di sini ada ruangan, ini tuh sebuah ruangan, Pak. Lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi-divisi tersebut ini nanti misalkan untuk yang atas kita sebut engineering, lalu untuk yang di tengah programming, dan untuk yang di bawah ini marketing ya. Nah, untuk engineering ini misalkan pelannya itu 10 ya untuk yang engineering ini. Nah, untuk yang programming memakai 20 dan untuk marketing 30 ya plannya. Nah, masing-masing plan ini akan dibagi menjadi beberapa IP ya. Lalu misalkan untuk engineering ini IP-nya 1192, 168, 10.0 dengan memakai slash 24. Nah, itu untuk engineering ya. Untuk yang programming kita IP-nya 192.168.20.0 dan memakai slash 24. Nah, untuk di sini yang untuk marketing memakai IP 192, 168, 30.0/24 ya. Nah, di sini bisa lihat sendiri ini semua ini berbeda networknya. Nah, ini misalkan ini engineering 10, program 20, dan marketing 30 ya. Masing-masing mesin tersebut ini terhubung pada switch ya. Nah, ini tuh terhubung pada switch. Nah, misalkan di sini untuk engineeringnya kita ingin bandwidth-nya itu 10, misalnya ya, 10 MB untuk yang engineering. Nah, untuk yang programming ini 20. Dan untuk marketing ini memakai bandwidth 30 ya. 30 MB, ini 20 MB, dan ini 10 MB untuk bandwidth-nya. Disitulah plan dibutuhkannya karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya ini sudah terkonfigurasi, lalu bisa dimanajemen dengan VLAN tersebut. Nah, jadi VLAN pertama tersebut itu adalah manajemen. Fungsi pertama pada VLAN-nya manajemen. Nah, untuk yang kedua fungsi dari VLAN itu adalah broadcast domain. Nah, broadcast domain itu adalah untuk mengirimkan paket ARP pada seluruh device yang terhubung ya. Nah, misalkan untuk yang engineering ini, misalkan ini PC 1, lalu ini PC 2, dan ini PC 3. Nah, PC 1 misalkan ingin mengirim paket ke PC 2 ya. Nah, dari PC 1 ini lalu akan mengirimkan ke switch, lalu switch nanti akan mengirimkan ke paket 2 dan paket 3.
untuk broadcast. Lalu paket 1 ini tidak akan dikirim ke programming karena di situ sudah berbeda network ya, sudah berbeda domainnya. Nah, itu adalah fungsi VLAN. Nah, itu pertama untuk manajemen, dan kedua itu adalah broadcast domainnya. Maksud memecah broadcast domainnya, teman-teman. Jadi setelah secara fisikal, secara dilihat realnya itu switch itu hanya satu ya, tapi aslinya itu switch ada 3 ya. Secara logikanya itu switch ada 3 ya. Secara real kan ada satu, secara logika ada 3 ya. Di sini misalkan switch ini terhubung pada engineering, lalu di sini misalkan switch yang ini terhubung ke programming semisal ya. Lalu dan ini switch di sini terhubung ke marketing ya. Semisal ya. Begitulah fungsi VLAN tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba praktek yang namanya VLAN ya. Kita akan konfigurasi VLAN tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN ya. Nah, kita coba membuat topologinya ya, seperti ini. Masukkan satu switch dan di sini kita memakan 3 PC ya. Nah, ya kalau sudah, kita tambahkan kabelnya ya. Bentar, kita susun dulu. Kita tambahkan kabel ya. Konekkan dengan kabel bisa ke switch. Nah, teman-teman bisa di sini bisa tekan CTRL, lalu klik kabelnya, tombol kabelnya itu, dan bisa seperti ini ya, cepat ya, agar tidak satu-satu bolak-balik tersebut ya, agar tidak repot ya. Oke. Nah, oke, kalau setelah itu kita coba untuk konfigurasi untuk IP-nya. Misalkan di sini IP-nya 192.168.10.0 dengan memakai /24. Lalu untuk sebelah sini 192.168.20.0 dengan memakai /24. Oke, kalau sudah, oke, di sini kita akan memberi kotak pada PC-PC-nya ini. Nah, bisa pencet yang ini nih, lalu pilih yang kotak ini. Nah, terus pilih warnanya. Di sini kita memakai warna defaultnya. Nah, ini langsung kita tarik saja di sini. Nah, gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, misalkan untuk range plan-nya itu di sini bisa 1 sampai 4096 ya. Nah, di sini untuk memakai plan 10 dan 20 saja. Nah, teman-teman bebas di sini memakai plan berapa saja. Nah, di sini saya memakai plan 10 dan 20 ya. Plan 10, saya memakai plan 10, dan di sini memakai plan 20.
Nah, setelah itu kita akan konfigurasi untuk komputernya ya. Nah, di sini kita masuk ke PC 1 dan masuk ke IP configuration dan masukkan ini ya, IP-nya 192.168.10.1 ya. Enter dan submit mask-nya. Dan di sini lagi seperti tadi, kita coba masukkan 192.168.10.2 ya, lalu enter. Nah, untuk PC 3-nya kita akan memakai 192.168.10.3 ya, lalu enter. Oke, kalau sudah. Nah, ini untuk plan yang 10. Nah, untuk plan yang 20 berbeda ya. Di sini ini 192.168.20.1 ya, lalu enter. Nah, untuk yang PC 4-nya di sini 192.168.20.2 ya. Ini untuk PC 2 yang plan 20. Nah, untuk PC 3-nya 192.168.20.3 ya, lalu enter. Nah, ini untuk plan 20 ya. Nah, kita coba komunikasi antara flannya ya. Nah, dari ini PC 0 ke PC 1 ke PC 2 ya. Nah, di sini terbaca ya, successful ya. Oke, coba. Ini PC 1 ke PC 2. Oke, sukses ya. Nah, coba dari PC 3 ke PC 3 ke PC 5. Successful ya. Di sini sudah successful semua ya. Nah, VLAN 10 dan VLAN 20 ini tidak akan berkomunikasi ya, karena itu sudah berbeda network atau berbeda IP-nya ya. Untuk agar bisa komunikasi antara VLAN 10 dan dengan VLAN 20 ini, itu menggunakan router ya, agar bisa saling berkomunikasi ya. VLAN 10 dan 20 ini harus memakai router ya. Oke, kita langsung saja konfigurasi masuk ke switch-nya, lalu ke tab CLI ini. Nah, kita di sini kita coba masuk ke enable, masuk privilege. Nah, untuk konfigurasinya itu bisa ketik on connect ya, connect. Nah, setelah itu kita akan mencoba masuk ke interface-nya ya. Untuk PC 0 ini masuk pada interface 101, dan untuk PC 1 masuk ke interface 02 0/2 FA02, dan yang ke PC 2 ini masuk ke FA03 ya. Nah, di sini bisa ketik interface FA01 ya, lalu X. Nah, di sini kita habis X, kita masuk ke, bisa ketik plan 10, lalu enter dengan name. Misalkan di sini namanya programming ya, untuk nama plannya, lalu enter, lalu X.
Nah, setelah itu kita X lagi. Nah, di sini kita masuk, coba mengetikkan komennya show plan brief ya, ke madu profil ini. Bisa ketik show plan brief, lalu enter. Nah, komen show plan brief ini untuk melihat beberapa saja yang ada ya. Dan kita sudah membuat plan 10 ya dengan nama programming ini ya. Nah, semua defaultnya ini itu masuk kepada plan 1 ya. Nah, misalkan PC 0 ini mengirimkan paket kepada PC 1, yaitu broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya ya, ke seluruhnya. Begitu ya. Karena semua ini sudah masuk pada plan 1. Kali ini akan dikonfigurasi yaitu plan 10, dan plan 20 ya. Begitu ya. Coba masuk ke switch-nya. Nah, di sini coba kita klik do show plan brief. Nah, di sini kita sudah bikin yang namanya show plan 10 programming ya. Nah, di sini plan 1 ini defaultnya masuk ke port pada plan 1 ya. Namun plan 10 ini yang programming ini belum ada portnya atau interface-nya sama sekali ya. Nah, di sini kita akan coba masukkan port berapa saja yang plan 10 ya, gitu. Jadi bisa dilihat bahwa interface FA01 dan FA02 dan FA03 ini masuk kepada plan 10. Nah, kita coba untuk config, kita masuk ke config. Nah, di sini bisa ketik interface FA01. Lalu di sini bisa ketik switch port mode akses. Nah, di sini setelah itu switch port, lalu enter di sini, lalu switch port akses plan 10 ya. Nah, enter. Nah, untuk akses plan 10 ini FA01 ini akan dimasukkan pada plan 10 programming ya. Nah, kita coba lihat di sini. Do show plan brief. Enter. Nah, bisa dilihat sendiri ya bahwa FA01 ini sudah masuk pada plan 10 ya. Yaitu programming ya. Oke, kita coba masuk ke interface ke yang kedua dan ketiga ya. Lalu X interface FA02. Lalu enter. Kita coba switch port mode
akses, lalu enter. Lalu ketikkan lagi switch port akses plan 10 ya, lalu enter. Itu untuk FA02 dari PC1 ya, untuk plan 10 ya. Oke, kita coba masukkan PC3 ini. Kita coba exit terlebih dahulu, lalu interface FA03, lalu enter. Masukkan switch port mode akses ya, lalu enter. Di sini masukkan lagi switch port akses plan 10 ya, lalu enter. Oke, setelah itu kita coba lihat do show plan brief. Apakah interface 2 dan 3 sudah masuk pada plan 10? Dan bisa dilihat sendiri bahwa FA01 dan FA02, FA03 ini sudah masuk pada 10 ya, yang programming ini. Oke, kita coba kita coba kita konfigurasi lagi. Untuk yang plan 20 ya, kita masuk ke menu konfigurasi. Nah, kita bikin dulu plannya. Nah, itu bisa ketikkan plan 20, yaitu dibuat plan 20. Lalu kita ketik namanya, misalkan di sini namanya gaming misal. Lalu enter, lalu exit. Nah, lalu di sini kita plan berapa saja masuk pada plan 20 ya. Di sini PC3 FA4, FA04, di sini FA05 untuk PC4 dan untuk PC5 FA06 ya. 456 ya. Terus kita masuk lagi ke switch-nya. Nah, teman-teman bagaimana dimana kalau misalkan interface-nya ini banyak yang masuk langsung pada masuk plan 20 ini. Bisa ya? Nah, langsung saja kita masuk switch-nya yang tadi. Lalu bisa ketik interface interface range ya, FA04 sampai 6. Nah, begitu untuk ya FA yang banyak atau berurutan ya. Lalu di sini bisa klik enter. Lalu di sini kita akan ketik ke switch port mode aksesnya, lalu enter. Lalu kita coba ketik lagi switch port akses plan 20 ya, artinya interface 456 itu sudah masuk pada plan 20 ya. Lalu enter. Lalu oke, di sini coba exit lagi. Oke, di sini sudah masuk ke lihat di sini do show plan brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa di plan 20 ini gaming ini interface-nya itu FA4, FA5 dan FA6. Untuk interface-nya ya, semua ini sudah terhubung pada plan-plannya masing-masing ini semuanya ya. Coba di sini kita masuk ke tab simulation. Oke. Lalu coba kita hapus terlebih dahulu untuk ARP-nya.
Namun sebelum itu kita coba masuk dulu untuk hapus dulu ARP-nya. Lalu di sini bisa ketik X dulu, lalu ketik show MAC address, table. Di sini untuk melihat MAC address saja yang sudah termasuk pada switch dan PC-nya ya. Di sini kita coba untuk melakukan komunikasinya. Misalkan di sini ini ingin mengirimkan paket ya. Oke, coba. Nah, misalkan dari PC 2, ini mengirimkan paket ke PC 1 ya. Dan di sini mengirimkan paketnya ICMP yang artinya sudah berkomunikasi ya. Lalu kita coba dilihat terlebih dahulu untuk ARP-nya. Nah, pada PC 0 ini lalu command prompt, lalu ARP min A dulu, coba kita cek, lalu enter, lalu sudah ada ya. Oke, coba di sini kita ARP min D, terus ARP min A, lalu enter. Oke, coba di PC pas 1 ini kita coba lihat ARP min D, ARP min A ya. Coba kita hapus, coba bentar. Dulu. Coba di sini ARP min A, cek dulu. Oke, sudah nggak ada ya. Oke, coba kita sudah ya. Oke, untuk PC 2-nya kita coba cek ARP min A. Lalu ada. Oke, ternyata kita coba ARP min D. Oke, sudah nggak ada ya. Oke, coba ke switch-nya ini. Di sini coba kita hapus untuk ARP-nya, MAC address itu. Coba di sini bisa ketik ke mode privilege ini, bisa ketik clear MAC address table ya. Lalu enter. Lalu kita coba enter lagi, kita coba show MAC address table ya, lalu enter. Untuk melihat lagi ini sudah tidak ada ya MAC address-nya ya. Oke, kita coba X. Kita delete terlebih dahulu. Lalu kita masukkan lagi. Misalkan PC 0 mengirim paket ke PC 1. Oke, bisa lihat ini mengirimkan paket ARP ya. Oke, kita coba dari PC 0 ke switch, dan dari switch ini akan mencoba ke PC 1 dan ke PC 2 ya. Nah, tidak akan mengirim ke PC 3, PC 4, dan PC 5 ini ya. Dan itulah fungsinya plan-nya, pemecah broadcast domainnya, plan itu ya. Dan bisa dilihat sendiri ini paket ARP tersebut ini tidak akan dikirim ke plan 20 ya. Hanya akan mengirimkan ke plan 10 saja ini. Nah, lalu pada paket
ini tidak diterima karena tidak bertujuan, karena ini hanya berkomunikasi kepada PC satu ini ya. Nah, dari ini di sini tadi PC 0 ini mengirimkan ke paket ke switch lagi dan akan mengirimkan paketnya itu ke PC 1. Nah, oke. Satu kita ini PC 1 ini mengirimkan ke switch-nya dan lalu PC 0 ini akan menerimanya gitu. Akan mengirim dan ini menerima dan mengirim lagi dan menerima gitu ya. Untuknya. Lalu selesai ya. Dan saya lihat sendiri di sini juga sudah successful ya. Begitu ya untuk fungsi plan tersebut, yaitu memudahkan manajemen dan juga memecahkan broadcast domain ya. Begitu ya untuk plan, untuk konfigurasi plan 10 dan plan 20 ya. Oke, selanjutnya kita di sini kita akan coba membuat dua ruangan ya. Dan bisa disebut di sini ada ini adalah ruangan 1. Nah, untuk di sini kita akan membuat ruangan yang kedua ya. Oke, kalau sudah kita coba masukkan switch-nya. Masukkan PC. Nah, teman-teman untuk memunculkan banyak PC dengan bisa ketik CTRL lalu klik pada PC-nya dan lepas CTRL-nya ini. Kita di sini bisa memasuki banyak PC tanpa harus bolak-balik ya. Dan di sini memakai ini 3 PC. Ini memakai 3 PC dan ini juga 3 PC. Dan kita coba lakukan kembali untuk CTRL lalu klik kabelnya. Kita bisa masuk kabelnya tanpa harus bolak-balik ya. Oke, seperti ini ya. Tuh, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah di sini terakhir di sini jadi switch, di sini akan menyambung pada switch ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba buat segmennya. Ini segmen 1. Nah, ini segmen 2 memakai plan 20 dan ini plan 10 dan ini plan 20 ya. Ya, teman-teman. Oke, kita coba buat tesnya ini. Di sini ini plan 10 dan ini plan 20. Nah, untuk IP address pada plan 10 ini kita akan coba masukkan saja untuk IP-nya, yaitu di 10 signal ya, tes 24. Nah, untuk ini 92 dari 168 titik 10 titik 20 titik 0/24 ya. Oke, kalau sudah
Oke, kalau sudah, kita masukkan ke PC untuk konfigurasinya, konfigurasi IP configuration. Lalu bisa ketik 192.168.10.4 ya. Dan ini juga sama 192.168.10.5 ya. Nah, enter. Nah, ini subnet max-nya. Oke, untuk PC 8-nya ini IP-nya itu 92.168.10.6 ya. Enter. Oke, untuk konfigurasi yang Pandoku ini yang kedua 192.168.20.4 dan berarti titik 4 enter. Oke, kalau sudah, lalu ini ke sama ini 192.168.0 berarti, lalu enter. Nah, yang terakhir 192.168.20.6 ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar membahas yang namanya terung ya, atau bisa disebut terang. Kayak misal di sini terung ya, atau terang. Kita tulis di sini terung seperti ini tulisannya ya. Oke. Nah, fungsi terung tersebut ini adalah yaitu menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 ini, atau sebaliknya itu switch 2 atau switch 1 akan bisa terhubung agar bisa terhubungan. Artinya itu untuk plan berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini ya, diizinkan untuk lewat sini, plan berapa saja ya, itu fungsi terang ya. Atau di sini kita bisa sebut untuk interface yang pada switch ini itu untuk terang tersebut ini. Jadi kita coba konfigurasi dulu untuk plan-plannya ini. Kita masuk ke sini, switch-nya kita tab CLI lalu enter. Lalu di sini enable lalu conft, lalu di sini bisa akan membuat plan ya. Di sini bisa semisal plan 10 dengan name semisal programming, enter lalu X lalu plan 20 lalu memakai name marketing lalu enter lalu X. Kita coba di sini do show plan brief ya. Nah,
Di sini kita sudah buat plan 10 dan plan 20 name-nya ya, program dan marketing ini. Oke, di sini kita coba masukkan interface berapa saja yang masuk pada plan ini ya. Misal untuk ini F20 itu F10 memakai plan 20 itu F10 ya. Dan untuk yang plan 20 ini F456 dan ini plan 10 123 ya. Oke, coba di sini kita ketik interface range FA 0 1 sampai 3, lalu enter. Lalu di sini kita bisa ketik switch port mode terong ya, mode akses dulu, lalu enter. Lalu switch port akses plan 10. Nah, di sini kita exit. Nah, oke, di sini kita masukkan untuk plan 20 ya. Di sini bisa ketik interface range FA 0 sampai FA ya benar 0 4 sampai 6 ya. Lalu enter. Di sini bisa ketik switch port mode akses, terus enter. Di sini bisa ketik lagi switch port akses plan 20 ya. Di sini kita plan 10 sudah, kita 20 di sini. Kita lalu enter. Oke, kalau sudah kita X. Nah, coba di sini kita do show plan brief. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini FA 01, 02, 03 ini sudah masuk ke plan 10 dan FA 04, 56 sudah masuk ke plan 20 ya. Oke ya, kalau sudah nah itu untuk konfigurasi Trong ya. Di sini belum Trong. Nah, begitu untuk konfigurasi plan 10 dan plan 20 ya. Nah, setelah ini dimasukin, kita coba lihat di sini interface berapa yang terhubung pada switch ini ya. Nah, di switch 1 atau ruangan 1 ini itu yang buat terhubung pada switch itu pada FA0 itu adalah 7 ya. 07 ini. Oke, kita masuk kepada switch yang pertama, lalu masuk ke tab CLI, lalu kita di sini konfigurasi terangnya ya, agar plan-plan tersebut ini bisa saling berkomunikasi ya antara ruangan 1 dan ruangan 2 ini ya.
Oke, coba kita di sini mode enable, lalu di sini kita masuk ke kontak, lalu di sini kita masuk ke interface 07 ya, FA07. Nah, di sini kita masuk untuk ke switch port mode terong ya. Nah, lalu di sini enter. Nah, di sini FA01 ini sudah masuk pada mode trunking ya. Nah, coba di sini kita enter dulu. Kita coba X dulu, lalu X dulu, lalu to show in terang ya, enter. Nah, itu untuk masuk ke terang ya. Nah, di sini terang ini sudah on ya, modenya sudah on. Status saya ini trunking ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, coba di sini kita masuk ke switch ini. Lalu di sini kita to show, coba interface terang ya untuk switch yang kedua ini, lalu enter. Bisa dilihat sendiri ini di sini FA0 ini belum ini ya, belum on ya. Oke, kita onin terlebih dahulu. Di sini bisa ketik tadi interface FA07 ya, lalu enter. Lalu di sini switch port mode terang, lalu enter, lalu X. Nah, coba di sini kita ketik to show in interface terang ya, lalu enter. Nah, kan di sini kan sudah on, tadi kan masih belum on ya. Oke, di sini sudah terang ya, sudah on ya. Lalu selesai, ini sudah trunking ya. Oke, begitu untuk menghubungkan switch sama switch itu untuk menterang ya, konfigurasi terang ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ping paket ARP ya. Coba kita masuk ke tab simulation ini. Nah, kita coba kirimkan, misal PC1 ingin mengirimkan paket ke PC7 ya. Nah, di sini ARP ya, masih ARP ya. Oke, kita langsung saja untuk masukkannya. Nah, di sini kita akan mengirimkan paket ARP, lalu PC1 akan mengirimkan ke switch. Oke, setelah dikirimkan pada switch, nah dia akan menyebar ke LAN 10 ini dan ke switch 2 ini. Nah, lalu switch 2 ini akan menyebar ke LAN 10 ini. Nah, di sini PC6 dan PC8 ini tidak menerimanya ya. Yaitu PC7 yang menerima paket tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, lalu PC7 mengirimkan ke switch 2. Nah, setelah itu switch 2 ini akan mengirimkan ke paket ke switch 1. Nah, dan di sini switch 1 ini mengirimkan ke PC1 ya, yang yaitu ICMP, yaitu sudah ping ya, sudah ping paketnya ya. Nah, terus PC1 ini ke switch lagi, dan switch 1 ini akan mengirim ke switch 2. Nah, terus setelah itu switch 2 ini mengirimkan ke PC7 ya. Oke, terus lanjut. Nah, PC7 ini akan mengirimkan lagi ke switch-nya, yaitu paketnya setelah diterima ini dari PC1 ini, setelah diterima dari ke paket 7. Nah, terus lanjut, lalu sampailah di PC1 paketnya. Karena PC7 telah menerimanya, dan sampailah di PC1 lagi. Nah,
setelah sudah successful ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya untuk paket ARP, berkomunikasi dengan paket, mengirimkan paket ARP dari PC1 ke PC7 ya. Oke, selanjutnya kita coba ini untuk plan 10. Oke, kita delete terlebih dahulu. Nah, untuk plan yang ini, coba plan yang 20 misalkan dari PC3 ingin mengirimkan PC3 ingin mengirimkan ke PC9 ya. Nah, kita coba ulang. Nah, misalkan ini dari PC3 ingin mengirimkan paket ke PC9 ya. Nah, itu ICMP tadi sudah terhubung ya. Coba kita ke misal dari PC4 ke PC10. Nah, ARP ya. Nah, oke, di sini dari PC4 ini ya. Nah, dia akan mengirimkan ke switch dan switch akan menyebar ke plan 20 ini di PC1. Nah, ini PC3 dan PC5 tidak akan menerimanya karena bukan paket ARP yang dituju. Lalu yang tadi ini akan pergi ke switch yang kedua ini. Lalu switch kedua ini akan menyebar ke PC9, ke PC10 dan PC11 yang plan 20 ini. Nah, PC9 dan PC11 ini tidak akan menerimanya ya, karena bukan paket ARP yang disetujui oleh PC4 ya. Oke, lalu PC10 ini akan mengirimkan lagi ke switch 2, lalu switch 2 ini akan mengirimkan ke switch 1 paket ARP-nya. Nah, lalu switch 1 ini akan mengirimkan ke PC4 ya. Nah, ICMP di sininya ya, yaitu sudah diterima paketnya oleh PC10 ini. Lalu barulah PC4 ini akan mengirimkan paketnya sampailah ke switch, dan switch akan mengirimkan ke PC switch 2, dan switch 2 ini akan mengirimkan ke PC10 ya. Oke. Nah, kali itu PC10 ini akan mengirimkan ke switch lagi, switch 2 ini, lalu ke switch 2 akan mengirimkan ke switch 1 lagi. Nah, lalu sampailah di PC4 ini, karena PC10 sudah menerimanya dan PC4 sudah sampai ke PC4 lagi ya. Lalu successful. Ya. Begitu untuk mengirimkan paket ARP atau ping dari ruangan 1 ke ruangan 2 ini ya. Begitu ya. Oke, setelah ini kita akan mencoba membahas yang namanya allowed terang ya. Di sini kita coba langsung masuk kepada switch-nya. Lalu ketab CLI ini. Lalu di sini bisa ketik enable, lalu enter, lalu di sini masuk ke show interface terang ya, lalu enter. Nah, ini adalah dari defaultnya ya. Nah, ini ada flange allowed on terang, ini adalah plan yang diizinkan dari 1 sampai 1005 ini untuk yang diizinkannya. Nah, untuk yang plan allowed and active in energy management ini adalah plan bypass saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini ya. Nah, yang ini yang coba di sini kita akan ubah untuk plan allowed on terang ini. Kita yang diizinkannya itu yang diizinkannya itu adalah 10 dan 20 saja ya. Ini lalu ketik enable, lalu enter, kita masuk configuration config. Lalu di sini bisa ketik interface FA07 ya. Nah, di sini kita bisa masuk switch port, terang, allowed, plan. Di sini kan jadi 10 dan 20. Lalu enter. Di sini bisa X. Lalu masuk ke do show terang, do show in terang ya. Enter. Nah,
Nah, di sini ini sudah diperbolehkan ya untuk 10 dan 20 saja yang bisa diperbolehkan ya. Seperti itu ya untuk allowed on terang itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi untuk ruangan 3 ya. Coba kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan kotaknya ya. Tambahkan kotak terlebih dahulu. Nah, download. Oke, kalau sudah sini kita masukkan satu switch ya. Switch dan tambahkan PC-nya. Bisa ketik CTRL, klik PC-nya 1 2 3. Nah, di sini 1 2 3 ya. Nah, kalau sudah kita buat di sini ini plan 10 ya. Nah, ini plan 20. Nah, lalu kita tambahkan kabelnya. Bisa CTRL, klik kabelnya, disambungkan lagi 2 3 1 2 3 ya. Nah, kalau itu kita ini sama saja untuk IP-nya. Ini untuk yang plan 10 ini. Nah, ini yang plan 10 dan ini yang plan 20. Oke, setelah itu kita masukkan untuk konfigurasi IP-nya untuk PC-nya. IP configuration bisa 192.168.7 ya. 192.168.7 titik 10.7 ya. Nah, ini untuk subnet masknya. Coba kita cek dulu di sini. 10.4. Nah, ini berarti ini 7. 10.7. Nah, untuk yang ini sama 192.168.8 titik 10 dulu titik 8 ya, enter. Kita salin dulu biar cepat. Oke, untuk PC yang 14-nya ini nah, ini untuk PC 9-nya. Lalu enter, ini subnet masknya. Oke. Nah, untuk ini yang untuk plan 10. Nah, untuk plan yang 20-nya untuk PC 15. Ini berarti sama saja. Kita tinggal ganti plannya 20.7. Lalu enter. Nah, untuk yang PC 16-nya 20.8. Nah, enter. Nah, untuk ini PC yang 17-nya ini 20.9 ya. Nah, enter. Nah, setelah ini sudah dikonfigurasi, kita masuk pada switch-nya ya. Di sini kita tambahkan kabel dulu untuk switch 2 ke switch 3 ini. Nah, setelah itu kita masuk ke switch-nya. Kita untuk membuat pelannya, nah, nama pelannya itu kita klik enable
enter, kontak, enter. Terus di sini masuk ke plan 10. Untuk membuat plan 10, name, programming, enter. Lalu di sini X. Nah, untuk ini plan 20, enter. Lalu name marketing ya. Nah, lalu X lagi. Nah, di sini kita coba untuk interface-nya ya, untuk PC-PC-nya ya. Nah, di sini jadi interface FA01 sampai 3 ya. Berarti enter. Oh iya, belum range-nya dulu. Interface FA range dulu. Range FA 01 sampai 3 ya. Lalu enter. Nah, kali itu bisa masuk switch port, mode akses. Nah, setelah itu enter, lalu switch port lagi, akses plan 10 ya. Plan 10. Lalu enter, coba kita X. Nah, untuk ini yang interface 20, interface range FA 04 sampai 6 berarti ya. Lalu enter. Sini kita masukkan switch port, mode akses, terus enter, terus switch port, akses plan 20 ya. Switch port akses plan 20, lalu enter. Bisa di sini coba ketik do show plan brief ya. Coba. Lalu enter. Nah, coba di sini kita bersamakan dulu. Nah, ini sudah aktif ya. Untuk ini yang plan 10 itu sudah masuk ke FA-nya, dan yang plan 20 marketing ini sudah masuk ke FA 456 ya. Nah, coba setelah ini kita trunking dulu ya untuk switch ini agar bisa berkomunikasi, switch 2 dan ruangan 2 dan ruangan 3 ini agar bisa berkomunikasi. Coba di sini X dulu. Kita terang dulu berarti kita cek dulu. Ini berarti FA08 ya. Coba di sini kita masuk ke sini dulu. Masuk ke sini, lalu tap CLI, lalu enable kontak. Nah, di sini coba ketik masukkan interface FA08 ya. Lalu enter. Di sini bisa ketik switch port mode terang ya. Coba enter. Nah, lalu di sini X dulu, lalu do show interface terang ya. Enter. Nah, di sini FA08 ini sudah on ya. Sudah trunking gitu. Ini untuk FA08. Nah, coba di sini switch yang ruangan ketiga ini switchnya kita klik dulu. Coba di sini kita masukkan untuk interface FA07 berarti ya. 07, lalu enter. Di sini bisa masukkan switch port mode terang, lalu enter. Lalu di sini bisa X dulu, lalu coba di sini do show in terang ya, lalu enter. Nah, di sini FA07 ini ya, FA07 ini yang ini sudah mode on ya, sudah trunking gitu ya. Nah, ini sudah trunking, jadi ini bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, coba kita di sini kita berikan paketnya ya. Dari PC 6 ke PC 12, apakah successful ya? Berarti kalau successful itu sudah bisa ya, sudah berhasil gitu, bisa saling berkomunikasi.
Coba di sini untuk ini bulan 10-nya coba PC7 ke PC13 ini successful juga. Oke, kita delete terlebih dahulu. Coba untuk yang peran 20 ini PC9 dan PC15 successful ya. Nah, coba ini untuk PC10 dan PC16 ini coba successful lagi ya. Nah, coba ini dari yang pelan ini yang ruangan satu ini PC0 ke PC12 successful juga ya. Nah, PC0 dan PC12 successful. Jadi ini sudah bisa berkomunikasi ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3 itu ya. Jadi begitu ya untuk membuat topologi yang ruangan 3 ini. Terangkan switch multi layer ini ya. Coba kita masukkan dulu switch multi layer ini. Masukkan ini. Nah, kita akan mencoba untuk menerangkan dan mengonfigurasinya. Coba kita sambungkan untuk kabel yang ini dari switch ini ke multi layer ini ya. Nah, coba di sini untuk kita masuk ke switch ini ya, kita untuk mencoba untuk menerangnya. Kita enable, lalu config, lalu interface FA0. Coba kita cek dulu di sini kita 08 ya. Berarti di sini 08 enter, lalu switch port mode terang ya. Lalu enter. Coba kita di sini ketik do show interface terang ya. Enter. Nah, bisa dilihat sendiri FA08 ini sudah on dan sudah terangking ya. Ya, oke. Coba kita langsung untuk mencoba menerangkan yang multi layer switch ini. Masuk ke tab CL ini. Coba di sini kita no. Nah, di sini coba kita masuk enable, enter, lalu config, lalu interface FA01 ya. Enter. Coba di sini terus switch port mode terang ya. Teman-teman di sini kan bisa, di sini kita mendapatkan comment rejected ya, bahwa interface FA01 ini tidak bisa menerang karena encapsulation ini auto ya. Nah, mode terang itu sebenarnya ada dua ya. Untuk yang ESL dan Cisco, dan yang kedua itu ada 802.1Q ini, yaitu open. Nah, misalkan switch Cisco ini bertemu dengan yang 802.IQ ini, yaitu open itu. Nah, switch Cisco ini bisa bertemu dengan switch reject ini, itu bisa encapsulation-nya .1Q ya, untuk SOS .1Q ini. Nah, untuk switch multi-layer ini, switch multi-layer ini itu support ESL dan .1Q ini. Nah, untuk tapi switch yang ini tidak support untuk yang ESL ya, tapi hanya support yang .1Q ini untuk switch yang ini. Yang ini bisa dua-duanya. Nah, di sini coba kita masuk untuk ke ininya. Nah, di sini kita lihat FA0 switch yang ini itu bisa hanya encapsulasinya itu .1Q ini ya. Nah, switch multi-layer ini itu bingung ingin ke ESL ini atau ke .1Q ini. Itu multi-layer itu bingung ya. Nah, coba di sini kita akan mencoba untuk ke encapsulation ini yang .1Q ini. Coba kita masuk ke sini. Di sini bisa ketik coba switch port terang encapsulation
Di sini do dot key gitu ya. Coba berarti bisa. Coba di sini kita masuk ke kita di sini X dulu. Coba di sini do show interface terang ya. Coba. Nah, bisa dilihat sendiri untuk yang ini sudah masih auto ya. Coba kita ulangi lagi. Di sini belum ke switch mode terang ya. Coba di sini kita ke interface FA01 ini, enter, lalu switch port yang tadi yang atas. Coba kita lihat. Switch port terang encapsulation dot 1Q, lalu enter. Di sini bisa ketik switch port mode terang ya. Coba. Lalu di sini X. Coba di sini do show interface terang, enter. Nah, jadi di sini udah FA01 ini sudah on ya, sudah 802.1Q ini, dan sudah terangking ya. Tapi mohon maaf, tadi ada kesalahan tulisannya, harusnya tadi yang di atas ini belum di switch port mode terangnya. Tapi di sini kita coba ulangi lagi switch mode terang. Sini sudah on ya, sudah terangking, sudah .1Q ini untuk FA01 ya, untuk switch multi layer switch ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membahas yang namanya dynamic protocol, dynamic DTP, dynamic terang protocol ya. Nah, di sini kita akan coba untuk kemarin kan sudah membahas terang dan akses. Nah, akses ini akan menuju kepada end device. Nah, pada terang ini menuju pada switch ya. Nah, switch ya. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya ini dynamic auto dan dynamic disable ini. Nah, di sini bisa lihat sendiri, ini ada tabel-tabel DTP ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ini di sini ada dynamic protocol ini. Misalnya ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses ya. Nah, terus dynamic auto ini ketemu dengan dynamic disable, nah akan menjadi terang ya. Nah, lalu untuk yang dynamic auto ini ketemu terang akan menjadi terang lagi ya. Nah, dan terakhir ini untuk dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses ya. Nah, contoh nih, misalkan di sini kita mempunyai dua switch ya. Nah, ini tersambung pada kabel. Nah, misalkan ini switch 1 dan ini switch 2. Nah, di switch 1 ini kita konfigurasinya menjadi dynamic disable ya, DS. Lalu di switch 2-nya kita akan mencoba dynamic DA ya, auto. Lalu di sini akan menjadi akses ya. Begitu ya. Untuk ini. Misalkan contoh selanjutnya, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini kita akan konfigurasinya ini akan menjadi terang ya. Lalu di switch ini akan menjadi terang dan di switch 2 ini akan menjadi akses ya. Terhubung gitu. Nah, maka kabel ini
akan menjadi not recommended ya. Artinya tidak disarankan itu ya. Jadi, nah dari tabel tersebut ini kita dapat kesimpulan bahwa misalkan dynamic auto itu artinya menunggu ya, menunggu. Dan untuk yang dynamic desirable ini sifatnya adalah mengajak. Nah, untuk yang terang ini sifatnya memaksa. Nah, yang terakhir, yang akses ini itu sifatnya adalah sama juga memaksa ya. Nah, disinilah teman-teman harus paham ya, bahwa misalkan dynamic auto artinya menunggu, dan misalkan dynamic auto ini ketemu dengan desirable mengajak itu akan menjadi terang juga ya. Akan ketemu desirable terang juga ya. Nah, misalkan di sini di melakukan konfigurasi pada dynamic auto ini, yaitu menunggu ini, lalu dikonfigurasikan menjadi terang, akan menjadi terang ya. Artinya ini bahwa switch 2 memaksa pada switch 1 untuk menjadi terang ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk teori dynamic auto terang protokol, seperti itu ya. Sampai sini teman-teman harus paham ya untuk apa itu DTP, dynamic terang protokol ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya itu DTP, dynamic trunking protocol, di Cisco Packet Tracer ya. Nah, jika multi-layer ini sudah terkonfigurasi dan sudah di trunking, selanjutnya kita akan membuat praktek mencoba DTP, bisa disebut juga dynamic trunking protocol ya. Coba di sini kita langsung masukkan saja untuk switch-nya. Dua switch ya. Lalu ditambahkan kabelnya. Nah, kan ini kabelnya ini masih orange ya. Nah, di sini kita bisa tekan fast forward ini agar menjadi hijau ya. Nah, hijau ini sudah menyala ya. Coba kita ganti nama ini 4 dan ini dim ya. Nah, jika kita sudah mencoba untuk ini ya, masukkan switch-nya, coba kita akan mencoba untuk konfigurasinya. Nah, switch 4 ini FA01 ini berhubung pada ke switch 5 ini ya, FA01 juga. Oke, coba kita masuk saja ke konfigurasi. Kita akan mencoba untuk melihat mode yang dipakai default pada switch 4 ini. Coba kita masuk ke enable, lalu enter. Jika untuk melihat untuk mode apa yang dipakai pada switch 4 ini, coba kita bisa klik show interface FA01 switch port, enter. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini ada administratif mode ini dan operasional mode. Nah, administratif mode ini itu adalah mode yang kita akan konfigurasikan. Untuk yang operasional mode ini hasilnya ya, atau mode yang dijalankan ini. Nah, default pada switch ini adalah dynamic auto ya, dan hasilnya akses ya. Nah, artinya bahwa di sini dynamic ketemu dynamic itu menjadi sama akses ya. Lalu kita coba untuk di switch 5 ini, kita akan coba mode yang dipakainya, kita akan melihatnya. Enable show interface FA01 switch port, lalu enter. Nah, di sini defaultnya itu adalah
dynamic auto, dan hasilnya adalah akses ya. Ketemu menunggu itu artinya sama-sama menunggu ya. Jadi akses tersebut ini menjadi akses ya. Coba di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi pada switch 5 ini, dynamic desirable ini. Coba kita masukkan saja di sini config, lalu enter, lalu masuk ke interface FA01 ini, lalu masuk ke switch port mode dynamic desirable, lalu kita enter, lalu kita masuk ke do show interface coba interface FA01 ini switch port ya. Nah, di sini tadi yang itu yang untuk tadi yang dynamic auto jadi dynamic disable, dan hasilnya menjadi terang ya. Atau mode yang dijalankan ini adalah menjadi yang dijalankan itu adalah terang ya di switch 5 ini. Coba di switch 4 ini kita bisa ketik show interface FA01 switch port, lalu enter. Nah, di sini masih dynamic auto itu menunggu ya, dan hasilnya juga akan menjadi terang ya. Artinya ketemu yang menunggu, ketemu yang mengajak, itu artinya hasilnya akan menjadi yang diajaknya itu ya, yaitu terang ini ya. Kita coba lagi untuk konfigurasinya, bahwa di switch 4 ini kita akan konfigurasinya akan menjadi akses ya. Coba kita akan mencoba untuk terangnya ini. Coba kita masuk ke kontek, lalu interface FA01, lalu switch port mode terang, lalu kita lihat ke do show interface FA01. To show interface FA01, lalu di sini switch port ya, lalu enter. Nah, di sini sudah terang ya, mode terang lagi ini ya, untuk terang ini ya, untuk switch 4 ini. Oke, begitu ya untuk praktik DTP ya. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar membahas yang namanya tagged dan untagged. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk mengirimkan paketnya ini. Coba dari PC 8 ini ingin mengirimkan ke PC 14. Masuk tab simulation dulu. Sini sudah ICMP ya. Jadi ini coba kita ke yang lainnya, dari PC 5 ke PC 11 ini ARP. Nah, di sini ARP ya. Nah, coba dari PC 5 ini mengirimkan ke switch. Nah, switch ini akan menyebar ke switch lagi. Nah, itu namanya yang namanya tagged ya. Coba di sini kita lihat di sini ya untuk ini ya. Nah, di sini ada, bisa lihat teman-teman, di sini ada bacaan .1q ini. Nah, .1q ini adalah paket yang ditandai ya. Paket yang ditandai ini untuk tagged itu adalah paket yang ditandai .1q ini. Nah, kalau untagged itu tidak ada bacaan .1q ini. Tidak paketnya itu tidak diizinkan gitu. Jadi
yang diizinkannya itu .1Q ini ya, untuk target itu. Dan untagged itu tidak ada ya .1Q-nya. Jadi seperti itu, target dan untagged itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas yang namanya native LAN. Nah, coba di sini kita masuk ke switch-nya ini, lalu bisa ketik komandan show interface terang ya. Nah, eh, ini kan cuma satu ya untuk ngeterangnya. Nah, jadi terang pink ini satu terang ya. Nah, untuk native LAN-nya itu defaultnya itu satu ya. Untuk yang PC satu ini, untuk yang switch satu ini. Nah, coba kita lihat untuk yang switch yang kedua ini. Kita coba ketikkan untuk show interface terang. Nah, enter. Nah, di sini kan ini ada dua terangnya ya, yaitu FA07 dan FA08 yang di terangnya itu, yang disambunginnya itu. Nah, ini native VLAN-nya itu defaultnya itu satu ya. Nah, apa sih native VLAN itu? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya. Nah, misalkan dari PC 0 ini ingin VLAN 10 ini akan mengirimkan paket ke PC 6 ini ya, di VLAN 10 ini. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju ke switch lagi, itu ada yang namanya tag ya, yaitu ada yang namanya .1Q itu. Nah, untuk native VLAN tersebut itu misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga ya. Karena nanti VLAN-nya itu cuma satu, jadi tidak perlu di tagged ya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menggantikan VLAN-nya, native VLAN-nya. Menggantikan nama native VLAN itu ya. Misalkan di sini kita masuk ke switch ini, switch 2 ini, enter terlebih dahulu, masuk ke interface FA 0, coba lihat di sini FA 08 ya jadinya, lalu enter. Ke menu konfigurasi dulu, config, lalu interface FA 08, lalu enter. Kita masuk ke switch port terang native plan 20, misal bukan satu lagi ya dari plan 20 itu ya. Coba kita enter, di sini kita X, lalu di sini kita bisa ketik do show interface terang. Coba. Nah, di sini native plan-nya itu 20 ya, bukan satu lagi ya. Kita bisa diganti gitu, menggantikan native plan-nya. Nah, coba untuk yang PC yang ini kita ganti config, lalu interface FA 07 berarti 07 semisal, lalu enter. Di sini switch port terang native plan 20 semisal ya,
lalu enter. Lalu di sini kita X, lalu masuk ke do show in interface terang, lalu enter. Nah, di sini nanti pelannya 20 ya. Sudah bisa diganti. Untuk menggantinya, coba di sini kita ke ini, ke switch ini lagi. Kita masukkan ke interface FA 07. Jadi kita salah, ini harusnya bisa semua sih. Interface FA 07 ke switch port terang native pelan 20 ya. Coba enter, terus X, terus do show interface terang, lalu enter. Nah, ini sudah 20 semua ya. Nah, jadi ini coba kita yang tadi tuh kita ulangi ya, dari PC ini ke PC 1 ke PC 2 ya. Nah, coba kita ke PC 4, PC 5 ini ke PC 11. Kita masuk ke tab simulation-nya. Oh, sini sudah berkenalan. Coba ke PC 4 ini ke PC 10. Nah, ARP ya. Nah, coba di sini kita mulai dari PC 4 mengirimkan paket ARP-nya ke switch, dan switch-nya akan mengirimkan ke switch lagi. Nah, coba di sini kita lihat ya. Nah, jadi di sini kan tidak ada .1Q itu. Jadi fungsinya native plan itu hanya menggantikan bukan .1Q itu, karena tidak memerlukan .1Q lagi. Jadi .1Q-nya sudah tidak ada, sudah hapus, dan itulah fungsi native plan, yaitu tidak memerlukan tag-nya ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengembalikan native plan tersebut ya, menjadi, kita akan menggantikan ke default lagi. Itu sangat mudah ya. Kita masuk ke switch ini. Coba ke ini terlebih dahulu. Kita coba masuk ke, nah ini bisa ketik show, bisa exit. Kita bisa ketik interface FA 07, lalu enter. Kita di sini masuk ke switch port terang native VLAN 1 ya. Begitu. Untuk yang switch yang ke 1 ini, coba kita cek lagi. Nah, coba kita cek lagi di show interface terang ya. Untuk yang ke ini, ke native VLAN yang ke 1 ini ya. Coba untuk yang keduanya itu kita masukkan interface FA08, enter, lalu switch port terang native plan 1, jadi gitu ya. Coba X, kita masuk ke do show in terang, enter. Nah, sudah native plan-nya sudah 1 ya, berarti ya di sini tuh ya. Bisa dilihat lagi ya. Itulah cara mengembalikan native plan menjadi default lagi ya. Nah, coba ini ke switch yang ini, kita coba cek, enter, lalu masuk ke interface FA 07, enter, switch port terang native plan 1 berarti ya. Enter, lalu di sini bisa X, lalu klik do
to show in trunk. Nah, di sini native plan-nya ini sudah default ya. Jadi seperti itu caranya untuk mendefaultkan native plan-nya ya, untuk mengembalikan seperti default ya. Jadi seperti itu cara mengembalikan default-nya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa kembali.